Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tabir Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah unik dari Imam Ma'ruf Al-Karki. Sebelum melanjut menonton video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin berjaya. Dikisahkan bahwa Imam Ma'ruf Al-Karki berjalan bersama murid-muridnya di tepian sungai Tigris, dan sekelompok pemuda sedang asyik minum khamar, menabuh rebat sejenis alat musik, dan menampakkan kefasikan secara terbuka di atas perahu sungai Tigris. Berkata sebagian murid kepada Imam Ma'ruf, "Wahai guru, berdoalah kepada Allah agar mereka binasa dengan tenggelam, agar kesialan mereka tidak mengenai makhluk lainnya dan kefisikan mereka berhenti mempengaruhi orang lain." Imam Ma'ruf Al-Karki berkata, "Angkatlah tangan kalian." Ketika mereka semua mengangkatnya, Imam Ma'ruf berdoa, "Tuhanku, sebagaimana Engkau senangkan hidup mereka di dunia, maka senangkanlah juga hidup mereka di akhirat kelak." Maka murid-muridnya terkejut dengan isi doa Imam Ma'ruf Al-Karki dan berkata, "Wahai guru, kami tidak memahami rahasia doa ini." Imam Ma'ruf Al-Karki menjawab, "Tunggulah, maka kalian akan memahami rahasia di balik doa tersebut." Kemudian, ketika sekelompok pemuda itu melihat Imam Ma'ruf Al-Karki, ketika mereka menghancurkan rebatnya, membuang khamarnya, menjatuhkan diri menangis. Lalu mereka menghampiri Imam Ma'ruf Al-Karki dengan terburu-buru. Lalu mereka semua bertobat. Setelah itu, Imam Ma'ruf Al-Karki berkata pada murid-muridnya, "Lihatlah peristiwa mengagumkan ini. Tujuannya tercapai tanpa harus ada yang ditenggelamkan." Dari kisah di atas harus dihidupi dengan pemahaman menyeluruh. Jangan hanya terjebak pada mungkin atau tidak mungkin. Pengaruh doa bisa secepat itu. Keterjebakan semacam itu akan membuat kita terlewat sisi baik. Dari kisah tersebut kita perlu memahaminya dengan terbuka, membuka pandangan selebar-lebarnya untuk mencerap, membuka pandangan selebar-lebarnya untuk menserap hikmahnya. Lagi pula, Allah telah berjanji bahwa siapapun yang berdoa kepadanya akan dikabulkan. Apalagi yang berdoa adalah orang-orang yang saleh lagi berilmu. Dalam kisah di atas, Imam Ma'ruf Al-Karki menampilkan pengajaran akhlak dalam doanya. Di saat murid-muridnya memintanya untuk mendoakan keburukan, Imam Ma'ruf Al-Karki meresponnya dengan cara yang tidak diharapkan. Ia berdoa memohon kebaikan bagi para pemabuk itu di dunia dan di akhirat. Tentu saja ini tidak dipahami oleh murid-muridnya. Bagaimana mungkin para pendosa bisa bersenang-senang di akhirat? Bukankah hidupnya bergelimang dosa? Begitulah kira-kira yang bergulir di benak mereka. Namun, jika dicermati dengan baik kalimat doa, "Tuhanku, sebagaimana Engkau senangkan hidup mereka di dunia, maka senangkanlah juga hidup mereka di akhirat kelak," mengandung makna yang sangat mendalam. Tidak mungkin seseorang bisa bersenang-senang di akhirat jika mereka ahli maksiat dan tidak pernah beramal baik. Artinya, dengan doa tersebut Imam Ma'ruf Al-Karki sedang memohon taubat untuk mereka, tapi dengan cara yang halus dan beradab. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus dengan cara halus dan beradab? Jawabannya sederhana. Imam Ma'ruf Al-Karki melihat kebencian dalam murid-muridnya. Mereka menginginkan kebinasaan para pemabuk itu dengan cara ditenggelamkan, meskipun tujuan mereka baik. Oleh karenanya, Imam Ma'ruf Al-Karki membacakan doa yang tidak karena mereka tidak mengerti, bahkan mungkin mereka kritisi. Sisi menariknya, Imam Ma'ruf Al-Karki melibatkan murid-muridnya dalam proses pengajaran akhlak mulia dalam doa ini. Dengan demikian,
murid-muridnya turut mendapatkan pahala dari taubatnya para pemabuk itu, yang akhirnya membuat mereka lebih sadar terhadap tanggungjawab seorang muslim kepada muslim lainnya. Di samping itu, ada yang juga soal adab dan seni bertutur kepada Allah. Contohnya ketika seseorang memohon kaya dan yang berdoa, "Tuhan, berikanlah aku kekayaan 200 miliar." Tapi ada juga yang berdoa, "Tuhan, berikanlah aku kemampuan berzakat dan bersedekah 5 miliar." Ini sekedar contoh soal mana yang lebih beradab dan berseni tutur tinggi. Silakan dinilai sendiri. Yang jelas ada nilai lebih yang terkandung di dalamnya. Karena itu Imam Ma'ruf Al-Qarqi menegaskan pada baris terakhir kisah di atas, lihatlah peristiwa mengagumkan ini. Tujuannya tercapai tanpa harus ada yang ditenggelamkan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dalam arti sebenarnya, bukan tujuan yang diharapkan oleh murid-muridnya, yaitu kebinasaan para pemabuk. Dengan kata lain, Imam Ma'ruf Al-Qarqi berusaha menyelarasi kehendak Tuhan untuk membawa para pendosa kembali ke jalannya, bukan membinasakan mereka atas namanya. Jika Imam Ma'ruf Al-Qarqi membinasakan mereka sekarang, berarti ia telah mengerangut peluang tobat para pemabuk itu. Penegasan tersebut juga berarti peringatan kepada murid-muridnya agar jangan sampai kebencian mereka pada perilaku buruk orang lain membuat mereka terjangkiti virus ujub dan takabur. Dua virus yang sangat berbahaya bagi seorang salik yang sedang mencari Tuhan, karena bisa menutup pintu kerendahan hati, tawadu. Agar lebih mudah memahaminya, kita perlu mungkin dialog Imam Abu Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. "Wahai Tuan Guru, jika ujung jubahmu dikotori olehku, bisakah dibersihkan dengan membasuhnya 7 kali saja? Tapi jika aku dikotori..." "Wahai Tuan Guru, jika ujung jubahmu terkotori olehku, bisakah dibersihkan dengan membasuhnya 7 kali saja? Tapi jika engkau terkotori oleh egomu sendiri, 7 lautan pun tak bisa membersihkannya." Imam Abu Yazid berkata, "Kau memang najis secara zahir, tapi batinmu suci. Sementara aku suci secara zahir, tapi batinku najis." Imam Faruddin Attar. Dialog di atas adalah sebuah gambaran bahwa hati manusia teramat sangat rumit, dipenuhi dengan berbagai macam watak dan rasa. Tidak seperti binatang yang hanya memiliki naluri sehingga selalu mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itu, Imam Ma'ruf Al-Qarqi memperingatkan murid-muridnya agar mengambil pelajaran dari peristiwa mengagumkan ini, bahwa ada pilihan lain dalam menghadapi manusia, tidak selalu menghukum yang akhirnya merenggut peluang mereka menjadi baik. Seberapa besarkah peluang kita? Tergantung pada diri kita masing-masing.